Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yopi. Saya akan menginterpretasikan mengenai wabah virus corona. Wabah ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini dikenal sebagai COVID-19 dan juga sejenis dengan coronavirus yang banyak jenisnya. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina, ke beberapa negara termasuk Indonesia. Kalau gak salah itu virus ini menyebar di 189 negara. Virus ini dapat menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan atau pneumonia akut sampai kematian. Coronavirus, lebih dikenal dengan nama COVID-19, adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, atau ibu hamil maupun ibu menyusui. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Gejala COVID-19 atau corona bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala infeksi pernapasan berat seperti demam yang tinggi, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang itu terinfeksi virus. Kalau gak salah itu yang pertama demam, suhu di atas 30 derajat Celcius, batuk, dan sesak napas. Bila terpapar virus ini, Anda bisa mencoba memperkebal daya tahan tubuh Anda dengan meminum obat herbal seperti jahe, yang terus sereh, daun lupa lagi. Dan adapun bisa juga untuk tidak berpergian keluar rumah, seperti di rumah saja terus selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Penyebab virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Seseorang yang tertular COVID-19 adalah sebagaimana yang diceritakan di dalam berita-berita mengenai virus corona, yaitu orang yang menjalani komunikasi dengan orang yang mempunyai atau positif terkena virus corona, berhubungan langsung, menjalin kontak langsung
tidak menjaga jarak. Dan juga tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita coronavirus atau yang positif terkena COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, kalau nggak salah sering dikasih tahu oleh dokter, dia sering menyampaikan bahwa infeksi coronavirus itu belum ada obatnya, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meredakan gejalanya atau gejala virus corona, yaitu diantaranya adalah memberikan obat-obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, mengajukan penderita COVID-19 untuk beristirahat yang cukup dan tidak berpergian. Walaupun berpergian harus menggunakan masker karena supaya orang yang tidak tertular penyakit orang yang tidak positif terkena penyakit COVID-19 tidak akan tertular oleh yang positif. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi yang serius, yaitu pneumonia, infeksi sekunder pada organ lain, gagal ginjal, atau bisa berakibat kematian. Pencegahan virus corona bisa dilakukan di rumah, itu sudah bisa dengan cara mencuci tangan sebelum memakan sesuatu atau memegang atau setelah memegang sesuatu. Hindari berpergian ke tempat umum yang ramai dikunjungi. Terus gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, maka disarankan untuk mencuci tangannya supaya bersih dari sejenis virus-virus yang lainnya. Dan masaklah daging sampai mentah. Masaklah daging sampai matang supaya terhindar dari itu namanya apa tuh, pokoknya itu dah, supaya bisa dikonsumsi dengan baik, tidak ada bakteri-bakteri yang bisa merusak organ tubuh. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk ataupun bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit, karena itu bisa memicu tertularnya penyakit COVID-19. Dan jagalah kebersihan benda yang sering disentuh dan bersihkan lingkungan. Orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus tidak menular ke orang lain, yaitu jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan
pengobatan. Periksakan Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan oleh orang lain. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP, pasien dalam pengawasan. Itu singkatan dari PDP itu. Terus sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit, karena itu akan memicu terjadinya atau tertularnya penyakit ke orang yang sehat. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu itu ke tempat sampah. Terus untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tidak diserang oleh penyakit atau yang sekarang itu sedang banyak, itu corona atau COVID-19, kita harus bisa meningkatkan imunitas daya tahan tubuh. Di antaranya adalah yaitu bisa memakan atau meminum cairan meracik jahe ditumbuk menjadi digepengkan supaya airnya itu bisa sari jahenya itu bisa diminum supaya meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena di dalam jahe itu memang untuk imunitas ada kandungan yang disebut gingerol yang bermanfaat untuk kesehatan. Kalau gak salah itu ya. Dari corona ini menjadi dampak negatif dari ke tempat wisata-wisata, terutama wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Bupati Pangandaran, Haji JJ Wiradinata, menutup sementara tempat wisata di Kabupaten Pangandaran sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. COVID-19 atau corona dan langkah antisipasi penyebaran virus yang kian masif, pemerintah Kabupaten Pangandaran secara resmi menutup objek wisata di wilayah Kabupaten Pangandaran. Hal ini disampaikan dalam paparan yang disampaikan di Hotel Horizon pada tanggal 18 bulan Maret 2020.
Wabah corona mulai berdampak negatif terhadap aktivitas pariwisata di kawasan Pantai Pangandaran. Meski tidak terlalu signifikan, pelaku atau pengusaha pariwisata mulai merasakan ada penurunan tingkat kunjungan karena sekarang lagi terjadi penyebaran virus corona, dan itu ditutupnya itu supaya mencegah wabah itu masuk ke wilayah Kabupaten Gede Pangandaran. Dan tingkat penurunan kunjungan itu kalau nggak salah sekitar 30%, kata Ketua BPCP HRI Kabupaten Pangandaran. Indikasinya banyak yang calon pengunjung hotel yang membatalkan pesanannya. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata yang gak jelas atau gak masuk akal. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang kurang berkenan, mohon dimaklum. Sekian dari saya Yopi Anjani. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.